Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Sehingga hari ini saya dan saudara masih berikan kesempatan untuk hidup, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Untuk itu ketika kita diberikan kesempatan, kita mau berikan yang terbaik buat nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saat ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau datang katakan kepada Tuhan, bahwa dekat kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa kasih-Mu Bapa. Kami mau membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Tuhanku datang, baharui hatiku dengan anugerah. Ku datang padamu. Tuhanku tahu semua kelemahanku tak dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Amin Tuhan. Dekatku
Dekap kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengangkat kami untuk terbang bersama Engkau ketika kami harus menghadapi badai, ketika kami harus menghadapi pergumulan. Kami hanya minta kepadamu Tuhan, beri kami kekuatan, dekap kami Tuhan, sehingga kami mampu boleh melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Bapa, kami butuh Engkau pegang tangan kami. Kami butuh Tuhan Engkau selamanya dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bersabda dan boleh kami bawa dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan kami dan terus membawa kami untuk dekat, semakin dekat dan mengerti rencana-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, bertatalah dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur hari ini Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk jangan lupa like dan subscribe untuk YouTube channel Mesbah Keluarga Adi dan Eda, supaya banyak orang boleh terberkati dan kita sama-sama di sisa umur kita, hidup kita ini, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau men-sharekan hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa orang-orang di luar sana untuk mengenal Tuhan, untuk bisa membawa hidup mereka lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Hari ini kita membaca firman Tuhan di Sefanya 2 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian: bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin, saudara. Di sini firman Tuhan tentang bagaimana kita mencari Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar ketika seorang dijatuhkan hukuman, ya, hukuman penjara, misal 20 tahun, 50 tahun, ya, atau seumur hidup, ya, pastinya akan sedih. Dari raut wajahnya akan terlihat bagaimana dia begitu pasrah, ya, begitu pasrah, dan dia sudah tidak ada harapan, ya. Ketika ya sudah jatuh hukuman seperti itu, ya sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada harapan. Nah, seperti itulah keadaan umat Tuhan, ya, yang ada di Sefanya ini, ya. Tetapi di mata Sefanya, ya, bahwa sikap pasrah dan tanpa harapan adalah sikap yang tidak tepat saat menghadapi hukuman berat yang hendak ditimpakan Tuhan. Karena merasa hidup ini sudah tamat, ya, Sefanya malah justru, ya, mendorong umat untuk tetap mencari Tuhan, ya, atas hukuman, ya, yang menimpa mereka berat, ya. Tetapi Sefanya tetap percaya bahwa ketika kita merendahkan diri, ya, mengaku dosa dan bertobat, maka kasih karunia Tuhan akan datang di tengah ancaman murka Tuhan. Sefanya terus meminta umat Yehuda untuk berbalik dari dosa dan mencari Tuhan. Dan seperti bunyi di firman Tuhan di Sefanya 2 ayat 3 berkata, carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Ketiga himbauan ini menyiratkan betapa selama ini umat Tuhan telah berlaku sombong, acuh pada kebenaran dan menginjak-injak kebenaran. Mencari Tuhan tidak cukup ditandai dengan ritual agama yang kita lakukan. Karena mencari Tuhan artinya kita mengakui Tuhan itu satu-satunya pribadi yang harus kita sembah, ya. Berhenti untuk menindas orang lain, ya. Rendah hati dan berlaku adil, ya. Ada kalanya Tuhan memukul kita untuk menunjukkan betapa Ia sangat mengasihi kita.
Tuhan memukul dengan maksud baik, yaitu supaya kita sadar diri, kembali mencari wajahnya, belajar rendah hati, dan berlaku adil kepada sesama. Seringkali saya mendapatkan justru ya orang-orang yang baik ya. Orang yang baik ketika dia harus menghadapi kesulitan ya, dia harus menghadapi pergumulan ya. Orang baik dia suka memberi, bahkan dia punya harta yang berlimpah ya. Tetapi suatu saat Tuhan ambil ya. Ini benar-benar nyata ya. Tuhan ambil ya, Tuhan ambil semuanya. Jadi dikatakan dia dalam posisi di mana akan segera bangkrut, saudara. Tetapi di situ Tuhan tuh sayang. Saya melihat bahwa orang ini hidupnya ya, walaupun dia ini ya namanya hidup ya, orang itu pasti ada baik, ada yang tidak baik, ada yang kadang ingat firman, kadang nggak diingat gitu ya, saudara, lupa gitu ya. Kalau diberkati lupa, kalau nggak diberkati ingat gitu ya. Jadi saudara, saya melihat bahwa Tuhan begitu sayang kepada beliau ini, sehingga Tuhan tuh kasih kesempatan, Tuhan tuh kasih jalan gitu. Sebenarnya Tuhan tuh mau mengingatkan orang ini, beliau ini untuk kembali kepada jalan Tuhan ya. Untuk itu saudara, kalau kita sudah melakukan kesalahan, jangan kita jadi angkuh, kita tidak mengakui, kita merasa paling benar ya. Justru ketika kita salah, kita harus mengakui. Kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Bertobat ya. Ketika kita mengajari anak kita bahwa ketika dia melakukan kesalahan, dia harus jujur kepada kedua orang tuanya ya. Begitupun juga bukan anak di sekolah pun juga seperti itu. Ketika kita ya sebagai anak melakukan kesalahan, yang diinginkan sebagai orang tua adalah kita mengakui kesalahan. Ketika kita mengakui kesalahan kita ya, pastinya orang tua tuh akan luluh, orang tua tuh akan pasti menerima dan dia tidak akan marah. Begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan itu kalau kita salah dan kita mengakui dosa kita, kesalahan kita dengan sungguh-sungguh, tanpa maksud apapun ya, tanpa dengan keegoisan atau keangkuhan, pasti Tuhan akan menerima. Hati Tuhan juga akan lebih tulus, lebih murni menerima ya kita. Untuk itu saudara, dalam hidup ya kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati ya. Rendah hatilah yang akan menguasai. Orang yang merendah hati, dia akan menguasai dirinya. Dia akan bisa mengendalikan dirinya ya. Karena orang hati itu pasti telinganya bisa mendengar dengan baik, hatinya bisa menerima dengan baik ya. Untuk itu saudara, dalam hidup ini kita jangan berpatokan pada diri kita yang paling hebat, kita yang paling mampu, kita yang paling bisa. Tetapi dalam hidup ini kita belajar bahwa kalau tanpa Tuhan kita tidak mampu melewati. Saya selalu berkata kepada diri saya ketika hal-hal baik terjadi, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan yang baik dalam hidup saya ini tidak ada apa-apanya ya. Ketika orang juga berkata kepada saya, wah kamu hebat, wah bukan saya yang hebat, tetapi memang Tuhan saya yang hebat, bukan saya yang mampu, Tuhan saya memampukan. Untuk itu setiap hari saya selalu minta kepada Tuhan, kasih saya kekuatan Tuhan. Jika mungkin pergumulan saudara belum terjawab, jangan mengeluh atau jangan unduh daripada Tuhan, tetapi minta Tuhan kasih kekuatan ya. Karena dengan kekuatan saudara akan bisa melewati hari demi hari. Karena hidup ini kita belajar untuk berserah kepada Tuhan dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu rencana yang indah, yang Tuhan sediakan buat kehidupan saya dan saudara. Untuk itu mari kita sama-sama belajar menyerahkan dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Karena rencana Tuhanlah yang terlaksana ya, yang akan terjadi. Kalau rencana Tuhan kita percaya, maka percayalah rencana Tuhan itu indah daripada rencana manusia. Karena rencana manusia itu pasti bisa meleset, pasti bisa tidak tepat janji ya. Pasti ya, bukan ya, contohnya aja pasangan kita sudah janji, sudah berencana, tetapi
meleset ya, tidak tepat ya, kadang jengkel ya, mungkin bukan saja pasangan, mungkin orang tua kita, mungkin teman kita atau kerabat kita, partner kerja kita, mungkin sudah berjanji tetapi tidak menepatinya, kita jadi jengkel ya. Tetapi kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, janji Tuhan tidak akan kecewa. Walaupun belum melihat, tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan tuh indah, pasti tepat pada waktunya, bukan waktu kita ya. Untuk itu Tuhan tuh mau ajarin saya dan saudara untuk belajar bersabar, menanti-nantikan Tuhan ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat mendapatkan apa? Mendapatkan kekuatan. Saya bersyukur ketika saya harus menanti-nantikan semua jawaban doa saya bersyukur karena saya bisa kuat melewati semuanya. Kalau tanpa Tuhan mungkin saya nggak akan kuat ya. Tetapi sampai detik ini saya belajar untuk menyerahkan, dan saya menyerahkan kepada Tuhan bahwa saya kuat menghadapi badai hidup. Karena bersama Tuhan tidak ada yang mungkin ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab mujizatnya akan diberikan dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu jangan berhenti berharap dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami diingatkan kembali ketika kami melakukan kesalahan. Kami mau belajar untuk mengingat akan Engkau. Kami belajar untuk mengakui dosa kami, dan kami tidak mau kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Kami mau terus berubah untuk menjadi lebih baik karena kami cinta pada Engkau. Bukan karena dunia ini, tetapi karena kami mau dibaharui demi hari, karena kami cinta kepada Tuhan. Dan jamah setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan, persoalan kami berdoa saat ini. Tuhan kasih kekuatan buat kami supaya kami mampu melalui hari demi hari bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami mau aktivitas, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, pakai kami dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.